Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinda Fatmawati, NPM 2011060170, kelas 4E Pendidikan Biologi, mata kuliah Pendidikan Lingkungan, dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusmawardani, MPD. Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi dan ekosistem. Ekologi. Pengertian ekologi. Ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dalam kasus pertanian adalah tanaman, sedangkan lingkungannya dapat berupa air, tanah, unsur hara, dan lain-lain. Kata ekologi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1866. Beberapa pakar biologi pada abad ke-18 dan 19 juga telah mempelajari bidang-bidang yang kemudian termasuk dalam ruang lingkup ekologi. Misalnya Anthony van Leeuwenhoek yang terkenal sebagai pionir penggunaan mikroskop dalam studi mengenai rantai makanan dan regulasi populasi. Ruang lingkup ekologi. Secara ringkas, ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum biologi yang menggambarkan aras-aras organisasi kehidupan sebagai berikut. Yang pertama adanya protoplasma. Protoplasma adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Yang kedua adanya sel. Sel adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Yang ketiga adanya jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama, misalnya jaringan otot. Yang keempat yaitu organ. Organ atau alat tubuh merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau telinga pada hewan dan daun atau akar pada tumbuhan. Yang kelima adanya sistem organ. Sistem organ adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerjasama antara mata dan telinga, antara mata dan tangan, dan dahi dan tangan. Yang keenam, organisme. Organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup, atau makhluk hidup. Yang ketujuh, populasi. Populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Contoh, populasi rusa di Pulau Jawa, populasi banteng di ujung kulon, dan populasi badak di ujung kulon. 8. Komunitas. Komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Misalnya, populasi rusa berinteraksi dengan populasi harimau di Pulau Sumatera atau populasi ikan mas berinteraksi dengan populasi ikan mujair. Studi ekologi, tumbuhan dan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu autekologi dan sinekologi. Autekologi merupakan studi hubungan timbal balik suatu jenis organisme dengan lingkungannya yang pada umumnya bersifat eksperimental dan induktif. Kemudian, sinekologi merupakan studi dari kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang lebih bersifat filosofis, deduktif, dan umumnya bersifat deskriptif. Contoh dari studi autekologi adalah contohnya ekologi tikus yang diberi perlakuan tertentu. Misalnya, sebagian ruang geraknya terbatas, sebagian yang lain ruang geraknya bebas. Lalu diukur perkembangan otaknya setelah waktu tertentu dan dibandingkan satu sama lain. Kemudian contoh dari studi sinekologi adalah ekologi hutan hujan tropis yang mengkaji berbagai jenis tumbuhan yang ada, populasi masing-masing jenis, kerapatan, persatuan luas, fungsi berbagai tumbuhan yang ada, kondisi hutan atau tingkat kerusakan, hubungannya dengan tanah, air, atau komponen fisik lainnya. Mengacu kedua contoh tersebut, jelas kedua pendekatan sangat berbeda. Ini adalah contoh dari konsep model tentang batas-batas kesatuan lingkungan yang terdapat di alam dan hubungan antara manusia dan lingkungan dengan aliran materi, energi, dan informasi.
Ekosistem. Pengertian dan definisi dari ekosistem. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik atau makhluk hidup maupun abiotik atau non-makhluk hidup. Sebagai suatu sistem di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup. Ekosistem juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik atau jenis-jenis makhluk dan faktor-faktor fisik atau iklim, air, dan tanah, serta kimia atau keasaman dan salinitas yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Struktur ekosistem. Secara struktural, ekosistem mempunyai 6 komponen sebagai berikut. Yang pertama, bahan anorganik yang meliputi C, N, CO2, H2O, dan lain-lain. Bahan-bahan ini akan mengalami daur ulang. Yang kedua, bahan organik yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, bahan humus, dan lain-lain. Bahan-bahan organik ini merupakan penghubung antara komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, kondisi iklim yang meliputi faktor-faktor iklim, misalnya angin, curah hujan, dan suhu. 4. Produsen. Produsen adalah organisme-organisme autotrof, terutama tumbuhan hijau daun atau berklorofil, sehingga mampu menghasilkan energi makanannya sendiri, misalnya dengan fotosintesis. Yang kelima, makrokonsumen. Makrokonsumen adalah organisme heterotrof, terutama hewan-hewan seperti kambing, ular, serangga, dan udang. Organisme ini hidupnya tergantung pada organisme lain dan hidup dengan memakan materi organik. Yang keenam, mikrokonsumen. Mikrokonsumen adalah organisme-organisme heterotrof, saprotrof, dan neutrof, terutama bakteri dan fungi. Tipe ekosistem. Pada dasarnya, di Indonesia terdapat 4 kelompok ekosistem utama, yaitu 1. Kelompok ekosistem bahari, 2. Kelompok ekosistem darat alami, yang ketiga kelompok ekosistem suksesi, dan yang keempat kelompok ekosistem buatan. Contoh ekosistem: 1. Ekosistem kolam. 2. Ekosistem padang rumput. Homeostasis ekosistem. Keseimbangan ekosistem disebut dengan homeostasis ekosistem. Mekanisme homeostasis ini sangat rumit dan menyangkut banyak faktor serta mekanisme, termasuk di dalamnya adalah mekanisme penyimpanan bahan atau materi, pelepasan unsur hara, pertumbuhan populasi, produksi, dan penguraian dekomposisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.